أعقد الطريق وجميع حواشي فتح المعين جميع بين أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجديس أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيد مرادنا مرادنا وحسن مقاصدنا مقاصدك ولسلامتنا ولسلامتك في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saking jiwa wa muqaramatu iki masih dari syarat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqaramatuhu utawi oleh bareng makmum. Ai muqaranatul makmum tegese oleh bareng makmum al-imam imam fi af'al ing dalem pira-pira penggawean. Wa kadza iku kaya af'al aqwal utawi pira-pira ucapan tapi ghairu taharrumin sa'liyane takbiratul ihram. Khabari wa muqaranatuhu iku makruhatun den makruhake. Iku makruhatun den makruhake. Kata khalufin hali kaya makruhi ngeri anhu saking imam ila faraghi ruknin tumeka maring rampunge rukun wa taqaddumin lan dinini alaihi ngatasi imam bibtidaihi kelawan ngawiti ing rukne wa idza ta'aqqudi ahadi hadhihi thalathati lan nalikane moho menyengaja ing ikilah salah sijine pira-pira perkara telu tafutuhu ing makmum apa fadilatul jamaah fadilah jamaah wa yaktawi jamaah faya mongko utawi jamaah iku jamaatul jamaah sahihatun kan sahaba jamaah tapi lakin la thawaba tetapi ora ana ganjaran iku wujud alaiha ing atase jamaah faya suku mongko gugur apa ismu tarkihan dosa ninggalin jamaah. Berarti ini alal qawli bi annal jamaah fardhu kifayah au karahatu utawa kemakruhan tarkihan. Ini alal qawli bi annal jamaah sunnah muakkadah. Fa qawlu jam'in moko utawi dawuhe sak golongan ulama nyatane dawuh intifa'ul fadilah yalzamu al-khuruja yulzimu al-khuruja 'anil mutaba'ah. Intifa'ul fadilah utawi ora anane fadilah iku yulzimu majibake apa intifa'ul fadilah ing makmum al-khuruja itu 'anil mutaba'ah saking anut hatta yasira hingga dadi sapa makmum iku kalpun faidi kaya makmum kang dhewe kaya wong kang salat dhewe wala tasbihu lan rasah lalu kedue makmum apa al-jum'ah iku wahun salah pencipta khabare qaulu jam'in iku wahun salah pencipta kama kaya keterangan bayanahu kang pertelake ing Mas'ud Az-Zarkashi al-Imam Az-Zarkashi wa ghairuhu lan yani Az-Zarkashi wa yajibu al-ma'mum dzalika kun mazkur min fawaqi fadilatil jamaah fi kulli makruhin dalam saben-saben kemakruhan min haitsul jamaah saking arah-arah yaiku jamaah bi alam tasawwur gambare kelawan yen to ora digambarake apa wujud al-makruh fi ghairi dalam liyane jamaah fasunnatu wa utawi sunnae lil makmum itu duwe makmum iku ayat akhir yang to ngeri apa ibtida'u fi'lihi oleh ngawiti oleh nglakoni makmum adit tidak fi'il imam saking ngawitine oleh nglakoni imam wa yataqaddama lan dingini apa ibtida'ul fi'li ala faradhihi ing atase rampunge imam ibu saking fi'lu wala qalu tawi kang sampurna bidhala saking ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim ayat akhir ibtida'u fi'lihi iku ayat akhir yang ngeri
Wala syu'al yen ora tumandang sapa makmum hatta yasila iku pindah tumeka sapa imam li haqiqatil muntaqal mari haqiqatil rukun kang den pindhahi apa ilahi al. Fala ya mongko aja mundur sapa makmum bil rukun mari ruku sujud lan sujud hatta yastawiya hingga jejeg sapa imam lihrami an haliku au tasila utawa yen to mengko apa jabhatuhu ban imam ila sujudi ilal masjidi mari bersujud walau qarana dalam berarti sapa makmum imam ditaharuk lawan takbiratul ihram au tabayyana utawa dadi pertelo apa ta'akhuru taharrumil imami dadi kerine takbiratul ihrami imam lam tanakid mongko ora sah ora kabundelan apa salatuhu salati makmum wala baksalan ora ono kemelaratan iku maujud bi i'adatihi kelawan oleh baleni imam at-takbira ing takbir sirron kelawan lirih biniyatin kelawan niat niatin kang nomor loro apa niat illam yash'uru lamun ora padha weruh sapa makmumin wala bil muqaranati lan ora ana kemelaratan kelawan barengi fis salami ing dalem salam wa in sabaqahu bil fatihah wa in sabaqahu lan lamun dingini sapa makmum ing imam bil fatihati kelawan fatihah awit tasyahudi utawa tasyahud bi an faragha gambari kelawan yen to rampung sapa makmum min ahadima saking salah sijine al fatihah awit tasyahud qabla syuru'il imam ing dalem sadurunge tumandangi imam fihi ing dalem ahadihima lam yadurra mongko ora melarati apa sabku wakilalan den dawuhake tajibu al i'adah tajibu wajib apa al i'adatu baleni ma'a fi'lil imami sertane oleh nglakoni imam au ba'dahu utawa ing dalem sause fi'lil imam gak bisa Fatihahnya minimal paling cepet harus bareng sama imam atau setelah imam selesai wa huwa utawi ba'dah iku aulal we utama fa'alihi mongko ari kalani anut sapa kita ing atase kil illam yu'idhu lamun ora baleni sapa makmum ing ahadihima batalat mongko batal apa salat wa yusannu lan den sunnahake apa muraatu hadzal khilafi ngreksa ing ikilah khilaf kama yusannu halikaya den sunnahake apa takhiru jami'i fatihatihi ngakhirake sekabehane fatihai makmum an fatihatil imami saking fatihai imam walau fi ulaya yisriyati senajan ing dalem rakaat awal lurune salat kang bangsa lirih indona lamun nyono sapa makmum annahu ing sak temeni imam iku yaqra'u maca sapa imam as-surata ing surah walau alima lan lamun ngerti sapa makmum anna imamahu ing sak temeni imame makmum iku yaktasiru nyendak sapa imam alal fatihati ing atase fatihah maka lazimahu mongko wajib ing makmum apa ayaqra'aha yen to maca sapa makmum ing fatihah ma'a qiraatil imami sertane wacane imam ma'a qiraatil imami sertane wacane imam wala yasihu qudwatun biman i'taqada butlana salatipun niki jam 10 kurang 10 San. Sekarang melanjutkan terkait masalah syarat-syaratnya jamaah. Kemarin terakhir membahas tentang hukum terlambat dari imam dan juga hukum mendahului imam. Kalau ini sampun, bagaimana hukum kita itu mendahului imam ataupun kita itu terlambat dari imam. Kemarin sudah. Sekarang pembahasannya wa muqaranatuhu ay muqaranatul ma'mumi al imama fi af'alin wa kadza aqwalun ghaira taharrumin makruhatun. Sekarang membahas tentang hukum makmum membersamai imam. Kalau kemarin membelakangi berarti imamnya itu sudah sampai sujud kitanya masih baca Fatihah. Itu terlambat dari imam. Kemarin juga sudah dijelaskan terkait masalah mendahului. Imamnya masih baca Fatihah kita sudah rukuk. Kita sudah i'tidal, ini mendahului. Nah sekarang pembahasannya adalah terkait masalah bersamaan. Bagaimana hukum seorang makmum itu melakukan perilaku-perilaku sholat atau ucapan-ucapan sholat bareng dengan imam. Baik itu af'al, perilaku, ruku, i'tidal dan lain-lain. Atau berkaitan dengan akwal, ucapan, tasyahud misalkan.
ataupun Fatihah misalkan. Imamnya baca Fatihah, kita baca Fatihah. Bahkan kalau perlu bareng. Jadi imam bismillah, kita bismillah Fatihah. Bagaimana hukum seorang makmum membersamai imam di dalam perilaku dan juga di dalam ucapan? Maka dikatakan muqaranatul makmum al imama fi af'alin wa kadza aqwalun ghairu taharrumin makruhatun. Hukum makmum membersamai imam, melaksanakan secara bersamaan dengan imam perilaku-perilaku sholat atau ucapan-ucapan sholat itu hukumnya makruh. Yang penting bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram bareng sholatnya batal, nggak sah. Ini bahaya kalau takbiratul ihram. Makanya kula panjenengan kalau sholat di masjid pastikan dulu imamnya sudah takbir secara sempurna. Cuk kesusu ae. Allahu Akbar. Padahal imamnya belum takbir. Kalau kita sampai bersamaan dengan imam fit taharrum dalam takbiratul ihram, maka sholatnya malah batal. Jadi hukum bersamaan dengan imam dalam perilaku atau ucapan sholat itu makruh. Makruh itu ya enggak dosa, tapi lebih baik enggak. Lebih baik enggak. Kata khallufin anhu ayil imami ila faraghi ruknin wa taqaddumin alihi bibtidai. Sebagaimana makruh juga seorang makmum itu terlambat dari imam atau mendahului imam secara sengaja, itu hukumnya makruh. Pokok 3 hal ini, mendahului imam, terlambat dari imam, atau bersamaan dengan imam, itu 3-tiganya hukumnya makruh. Bukan hanya makruh, imbasnya adalah wa inda ta'ammudi ahadi hadhihi thalathah tafutuhu fadilatul jamaah. Kalau kita sampai melakukan 3 hal tadi secara sengaja, sengaja terlambat dari imam, sengaja mendahului imam, atau sengaja membersamai imam, 3 hal ini kalau dilakukan secara sengaja oleh makmum, maka makmum akan kehilangan fadilahnya jamaah. Mungkin secara kasat mata ketoke moto jamaah, tapi pahala jamaah tidak dia dapatkan karena dia kehilangan fadilah jamaah oleh karena dia bareng imam, oleh karena dia itu mendahului imam, oleh karena dia terlambat dari imam, dan itu dilakukan secara sengaja. Makanya sholat itu normal-normal wae lah. Imam ruku ya kita ruku, nggak sampai terlambat banget. Imam belum ruku ya kita nggak ruku duluan. Kalau imam belum positif ruku ya kita nggak bareng imam. Jangan sampai 3 hal ini dilakukan secara sengaja. Karena kalau sampai 3 hal ini dilakukan secara sengaja, maka seorang makmum akan kehilangan fadilahnya jamaah. Artinya kehilangan fadilah jamaah gimana? Fahiyya jama'atun shahihatun lakin la thawaba 'alaiha. Jamaahnya tetap sah. Jamaahnya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahala di sana. Bener ketoke jamaah, tapi tidak ada pahala jamaah 27 itu nggak dapat dia. Karena apa? Karena pahala jamaah itu hilang disebabkan oleh karena membersamai, terlambat atau bersamaan dengan imam. Fayaskutu ismu tarkiha au karohatuhu. Salah satu bentuk dampak daripada jamaah itu dianggap sah adalah kalau kita ngaji fikih, dikatakan dalam fikih bahwa hukum berjamaah dalam satu daerah itu ada yang mengatakan itu fardu kifayah. Kan fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah satu dusun, sak RT itu harus ada orang yang melaksanakan sholat jamaah. Kalau tidak ada yang jamaah sama sekali, maka semuanya berdosa. Kabeh dosa. Itu kalau mengikuti pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Lah kalau kita ikut pendapat yang fardu kifayah ini, andai kata ada imam sama makmum berjamaah 2 orang. Sing makmum iku disiki ae. Lek gak disiki yo barengi ae. Kalau gak barengi yo ngeri ae. Dilakukan secara sengaja. Kan hukumnya makruh. Dan kalau makruh kalau dilakukan fadilah jamaah makmum ini gak dapat. Jadi makmum ini meskipun dia sholat jamaah tapi dia seperti sholat sendirian. Tapi meskipun dianggap sholatnya itu gak mendapatkan pahala jamaah, tapi tetap dianggap berjamaah. Apa dampaknya? Kampung itu dengan 2 orang ini melaksanakan jamaah, meskipun makmumnya itu ngeri terus, barengi terus, terlambat terus, tetap satu kampung tidak ada yang berdosa. Niku maksudnya fayaskutu ismu tarkiha au karohatuhu. Atau kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa jamaah itu sunnah muakkadah, hukum berjamaah dalam satu dusun, dalam satu kampung itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berarti kalau nggak ada yang jamaah,
sak desa makruh, gak dosa, tapi makruh. Umpama ada 2 orang ini berjamaah, kondisinya makmum itu membersamai terus, terlambat terus, mendahului terus secara sengaja, yang itu hukumnya makruh dan menghilangkan fadilah jamaah, tetap itu menggugurkan kemakruhan jamaah pada satu kampung itu. Jadi kok corongoten secara fikih itu hanya menggugurkan nilai pahala saja, tapi tidak menghilangkan jamaah. Jadi pahala jamaah 27 itu tidak didapatkan oleh makmum ini, karena makmumnya mendahului atau ngeri atau membersamai imam, tapi tetap itu dianggap sebagai jamaah yang sah, sehingga keberadaannya bisa menggugurkan kewajiban jamaah di kampung itu atau menggugurkan kesunahan muakkad yang mestinya dilakukan di daerah itu. Pun faqaulu jam'in intifaul fadilah yulzimuhu al khuruja 'anil mutaba'ah hatta yasira kal munfarid la tasihhu lahu jum'ah wahmun kama bayyanahu az-Zarkashi wa ghairuh. Adapun pendapat sebagian ulama, mungkin panjenengan nate ngaos fikih, pernah ngaji fikih, terus dengar pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang selalu mendahului imam, orang-orang yang selalu membersamai imam, orang-orang yang selalu terlambat dari imam, dia melakukan kemakruhan dan kehilangan fadilah jamaah sehingga dia dihukumi sholat munfarid, dihukumi sholat sendirian. Kalau dihukumi sholat sendirian, seumpama itu sholatnya sholat Jumat, berarti sholat Jumatnya gak sah, karena syaratnya sholat Jumat itu harus berjamaah. Pendapat yang menyatakan seperti ini adalah wahmun. Ini pendapat yang salah. Jadi umpama jenengan pernah dengar, ojo disi imam terus, ojo barengi imam terus, ojo ngeri teko imam terus, ngono iku mbarai dianggap sholat dewi. Ini wahmun. Ini adalah pendapat yang salah. Karena mentok kalau kita membersamai, kalau kita ngeri ataupun kita membersamai terlambat membersamai ataupun membelakangi imam, itu mentok ada pada titik makruh yang hanya menghilangkan fadilah jamaah, tapi tetap jamaah itu jadi, jamaahnya sah. Wa yajri dzalika fi kulli makruhin min haitsul jamaah bi allam yutasawwar wujudu fi ghairiha. Dan imbas itu, yakni imbas kehilangan fadilah jamaah, itu juga berlaku dalam setiap kemakruhan yang hanya terjadi pada jamaah. Artinya tidak terjadi pada yang lain. Contoh mawon. Contoh lain selain ini tadi adalah praktek soft, aturan soft. Secara konsep fikih, orang sholat jamaah itu ada aturan softnya, ada aturan barisannya. Pertama laki-laki, setelah laki-laki kemudian as-sibyan, anak-anak, setelah anak-anak baru perempuan belakang. Ini misalkan aturan soft yang seperti ini dilanggar, berarti terjadi kemakruhan di dalam jamaah itu, di mana kemakruhan itu imbasnya adalah kehilangan fadilah jamaah. Makanya sawir yang waktu tenggene pundi niku sing nonton bal-balan lali kula. Sing pas nonton bal-balan niku lho. Oh sambi nggih. Waktu itu kula pun matur dumateng kanca-kanca sedaya bahwa terkait masalah soft itu kalau sampai dilanggar, kalau kita ikut pendapat ini, memang betul-betul imbasnya sampai menghilangkan fadilah jamaah. Seperti yang ada di Indonesia ini. Mestinya soft laki-laki perempuan itu depan belakang, tapi nyatanya di Indonesia banyak yang softnya nggak depan belakang, tapi kanan kiri. Kalau kita ikut pendapat ini, maka imbas dari aturan soft yang dilanggar adalah mereka-mereka meskipun secara kasat mata sholat jamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Lek melok pendapat niki, tapi yo sakne tenan. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa antara fadilah soft dengan fadilah jamaah itu beda. Sehingga kalau fadilah soft hilang, ya fadilah soft aja yang hilang, jamaahnya tetap memiliki fadilah tersendiri. Itu pendapat-pendapat yang kemarin. Kemudian sekarang fasunnatul lil makmum ayyata'akhkhara ibtida'u fi'lihi an ibtida'i fi'lil imam wa yataqaddama ala faraghihi minhu. Sekarang praktek yang paling baik supaya makmum itu tidak berbarengan dengan imam, tidak terlambat dari imam, tidak lebih mendahului imam. Praktek yang paling baik itu begini. Nah ini kita praktek nih. Dua orang berdiri. Ini kita praktek nih. Ayo praktek dulu.
Dua orang, dua orang. Lah, praktek yang baik supaya makmum itu tidak mendahului, tidak membersamai atau tidak terlambat dari imam, itu adalah ayyata akhara ibtida'u fi'lihi anibtida'i fi'lil imam wa yataqaddama ala faraghihi minhu. Bagaimana caranya makmum itu memulai melakukan rukun itu setelah imam memulai rukun itu. Hah? Iya. Jadi supaya tidak sampai membersamai, terlambat atau mendahului, setar memulainya makmum melakukan satu rukun itu setelah setar imam melakukan rukun itu. Misal ini sedangkep lah, ini ngeten sedangkep cak sonep sedangkep lah, ini mau melakukan ruku ini, maka setarnya makmum yang belakang ini untuk memulai ruku itu setelah setarnya imam. Pak Acong lah, setengah mawon, mboten sampai detek lah, setengah ngeten. Ini kan sudah mulai start. Maka setelah imamnya start memulai untuk masuk dalam rukun selanjutnya, maka baru makmum itu memulai startnya. Lah, ngeten loh. Ini supaya tidak terjadi. Ini kan corong ngono. Pokoknya begitu, kalau imamnya sudah memulai startnya seperti Pak Kacong tadi, baru kita mulai startnya selaku makmum. Ini supaya tidak terjadi yang namanya muqaronah ta'akhur taqaddum, tidak mendahului, tidak tidak terlambat atau tidak membersamai. Yang lebih baik lagi, nah ini sing luwih apik maneh. Ampun lenggarian jenengan, mriku riyen. Wal akmal min hadza ayat ta'akhara ibtida'u fi'lil makmum an jami'i harakatil imam. Yang paling baik lagi prakteknya adalah setar dimulainya perilaku makmum melakukan rukun itu setelah imam itu tenang dalam melakukan itu. Pun sudah sempurna di dalam melakukan rukun itu. Praktek contoh. Pak Kacong ruku, Allahu Akbar. Pun ini sudah ruku betul. Anggota badannya sudah tenang, sudah berhenti, baru makmumnya Allahu Akbar. Ini yang paling baik. Jadi ketika imamnya sudah finish, nyampe di rukun itu badannya sudah tenang, sudah tidak bergerak, barulah makmum itu mulai startnya berpindah ke sana. Makanya tengene mriki dipun dawuhaken wala yashra'a hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqali ilaih. Jangan sampai makmum mulai berpindah sebelum imam sempurna masuk dalam rukun yang dipindah. Jenengan berdiri lagi. Berdiri lah, sendangkep. Jenengan rukuk kedik separuh mohon, rukuk separuh. Lah, kalau masih seperti ini, niki ojo rukuk makmume. Yang baik loh, yang paling baik maksudnya. Biarkan imam itu sampai finish dulu ke rukuk. Allahu Akbar. Lek pun tutuk ngeten baru makmum kemudian masuk dalam setarnya dalam posisi ruku. Pun jenengan pindahlah. Sing akeh kan mboten ngoten. Hah? Sing akeh sik ket Allah iki melok pisan burin. Akhirnya terjadi yang namanya muqaronah bersamaan dengan imam. Lah kalau bersamaan kasihan makmumnya, enggak dapat fadilah jamaah dia. Karena melakukan kemakruhan yang itu kalau disengaja dia akan kehilangan fadilah jamaah. Maka yang paling baik itu seperti ini. Semenuga sujud. Nah, ini misalnya itidal nggih, niki itidal misalnya. Mboten itidal ngeten berdiri. Berarti yang paling baik makmum itu nanti untuk turun, jenengan turun Pak Kacong. Allahu Akbar. Sujud nggih, sujud lah. Jadi kalau keningnya lek batu wis nemplek Allahu Akbar, ini kan sudah sempurna sujud. Baru sing buri melok pindah, baru dia memulai startnya Allahu Akbar. Ojo bareng. Sing katakan imamnya belum sampai sujud Allahu Akbar nempel keningnya, makmumnya sudah ikut, akhirnya bersamaan. Di mana membersamai imam di dalam perilaku sholat itu menyebabkan makmum kehilangan fadilah jamaah. Pun matur suwun sangat, matur suwun. Sampun. Ini makanya kok corong ngoten lah, tapi niki yo sulit dipraktekkan kalau yang dipraktekkan itu sholatnya terawih. Terawih niki repot. Hah? Jadi yang paling baik orang itu kalau sholat makmum itu dia baru memulai startnya, setar untuk ruku, setar untuk iktidal, setar untuk sujud, setar untuk duduk.
itu setelah imamnya sempurna masuk di dalam itu, finish. Jadi imamnya finish, makmum baru start. Ojo start bareng, atau start kajak titik, jangan. Kalau imamnya sudah finish, imamnya sudah Allahu Akbar, sudah rukuk begini, baru makmumnya mulai setarnya Allahu Akbar. Imamnya sujud juga begitu, imam turun Allahu Akbar, baduke wis nemplek, sudah nempel keningnya, baru makmum mulai startnya Allahu Akbar. Itu yang paling baik. Supaya apa? Supaya tidak sampai terlambat dari imam, mendahului imam atau membersamai imam. Pun walau qoronahu bitaharrum au tabayyana ta'akhuru taharrumil imami lam tan'aqid salatuhu. Saya tadi mengatakan kalau mau matur bahwa membersamai imam itu hukumnya makruh baik di dalam tindakan sholat atau ucapan sholat itu selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram makmum membersamai imam, maka ya jelas lam tan'aqid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Lah niki peringatan. Makanya jenengan atuk terlambat takbire gak bareng imam, gak gopo-gopo takbir, tidak terburu-buru takbir, daripada ternyata takbirnya makmum itu membersamai imam, yang akhirnya itu dampaknya sholatnya nggak sah, nggak rumongso, tiba-tiba nggak sah. Lah ini repot, niki biasa lek teraweh nih, pokok mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, padahal imamnya belum takbir, atau mungkin bareng dengan imam, itu sholatnya batal malah. Itu perlu dihati-hati. Yo atuk Fatihah imam mari awak dhewe ket takbir gak apa-apa, jelas sah daripada bareng dengan imam. Wala ba'sa bi i'adatit takbir sirron biniyatin tsaniyah illam yash'uru. Nah, niki mbuh kejadian ono orang ini. Niki prakteknya begini. Ada imam takbir Allahu Akbar. Wis takbir wis. Jamaah waket terawih nih misalnya Allahu Akbar, sudah takbir selesai. Setelah takbir pasti sudah takbir ini, makmumnya takbir semua Allahu Akbar, imami ternyata merasa takbirnya nggak jadi, nggak sah, bu niatnya gak tepak, bu piye pokoknya gak tepak lah. Akhirnya imam takbir lagi tapi dengan suara yang pelan, Allahu Akbar. Makmumnya ya karo, makmumnya nang buru takbir ke wabeh ini. Di belakang itu makmumnya sudah takbir semuanya. Imam takbir kedua kali dengan niat yang baru karena merasa takbir yang pertama ada masalah. Maka gimana? Ya nggak ada masalah, wong makmum nggak tahu. Illam yash'uru. Kalau memang makmumnya yang di belakang itu tidak tahu, maka keberadaan sholat makmum di belakang itu tidak ada masalah. Ya meskipun toh setelah itu dikandani, mau aku takbir maneh, gak ngurus, gak eruh. Kodho ket maring ngene. Wae bengok mau wae. Ini gak ada masalah. Illam yash'uru. Kalau memang makmumnya gak tahu. Tapi kalau makmumnya tahu, misalkan makmum yang bagian depan ya, sing pas burine imam kan mesti ngerti. Masih sak pelan-pelan tangan ini kan ketok. Allahu Akbar ketok. Wah, iki takbir maneh imam. Kalau takbir lagi berarti takbirnya makmum itu posisinya lebih dulu dari imam. Maka dia harus mengulangi takbirnya. Karena kalau nggak mengulangi batal. Kecuali kalau yang lam yash'uru, kalau makmum yang nggak tahu, jamaah sak masjid sampai tutup jobo-jobo bleder. Bu saking salah tapi ya gak ero imame. Baleni maneh Allahu Akbar pelan. Sebure dhewe ya gak ero, lek imame baleni takbir. Ini la ba'sa, tidak ada masalah karena mereka tidak tahu. Pun sebelum dilanjutkan di antara yang perlu untuk kita ketahui terkait masalah takbirnya makmum itu tidak boleh bersamaan atau terjadi lebih dulu daripada takbirnya imam. Tapi ada satu permasalahan yang unik. Misal, jadi kan sholat di masjid, sholat sendirian, sholat ijen, Allahu Akbar. Di depan kita ada orang sholat, gak jamaah nih sholat ijen, Allahu Akbar, sembahyang duhur. Setelah itu ada orang datang di depan kita, dia sholat duhur, Allahu Akbar. Takbirnya duluan siapa? Duluan kita. Tapi posisi kita di belakangnya dia.
Akhirnya kita merubah niatan sholat kita untuk bermakmum kepada orang ini. Ini hukumnya gimana? Enggak masalah. Tapi kan takbirnya lebih dulu saya, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau mulai awal dia bermakmum takbirnya bareng atau mendahului, itu enggak boleh. Tapi kalau jamaahnya itu baru dihubungkan di pertengahan, meskipun takbirnya mendahului enggak apa-apa. Bisa dipahami? Pak Acong paham ya? Jadi prakteknya ngoten. Oh, dereng paham ya. Jadi ngeten lah prakteknya. Lho kok dadi 5 sih? Mboten, niki cara dereng paham nih. Sik, tak baleni maneh. Alon-alon. Dalem? Oh, takonnya kebanteran. Dados ngeten lah. Jenengan datang di masjid, salat Allahu Akbar. Mbok oleh sak rakaat, mbok sik takbir, mbok piye pokoke lah ngono lah. Pokoke jenengan salat ijen, salat sendirian ini. Kemudian datang orang, dia posisi di depan jenengan, dia sholat Allahu Akbar. Zuhur pisan iki rupane. Lah. Sembayang kan dhewe-dhewe niki. Mbok sak rakaat, mbok 5 rakaat sak karepe. Yang jelas takbirnya duluan jenengan. Tapi jenengan sholat sendiri ini. Akhirnya di tengah-tengah sholat itu niatnya dirubah. Yang awalnya sholat sendirian, dicantolne nang sholat wong iki. Saya niat jamaah ke orang ini. Ini boleh apa enggak boleh? Loh, tapi kan takbirnya duluan saya, padahal saya makmumnya, tidak masalah. Yang masalah itu kalau dia selaku makmum takbirnya mulai dia masuk, dia sudah berjamaah itu lebih dulu atau membersamai imam itu nggak boleh. Tapi kalau jamaah itu baru dikoneksikan di pertengahan, meskipun takbirnya makmum mendahului atau membersamai imamnya, maka tidak ada masalah. Karena status jamaahnya itu tidak mulai awal, tapi di pertengahan. Makanya takbir itu sekalipun mendahului imam, no problem, tidak ada masalah. Bisa dipahami. Karena status imam itu baru muncul di pertengahan. Pada saat takbir itu belum ada status imam, sehingga dia tidak dianggap mendahului takbirnya imam. Bisa dipahami. Nah, ini cara konsep fikih ngoten. Asli ora penting, tapi ini ilmu. Cara ngono ora penting ya. Sopo sing ngapine ngono kuwi. Yes. Kemudian tenang, pun jam 10 seperempat lho ras ditakon kok malah. Wala bil muqaranah fis salami, begitu juga tidak ada masalah. Begitu juga tidak ada masalah terkait masalah bersamaan dengan imam di dalam salam. Bareng. Salam bareng. Pokok gak disiki lho, ngelek disiki batal. Bareng. Wa in sabaqahu bil Fatihah awit tasyahud bi an faragha min ahadihima qabla syuru'il imami fihi lam yadurra. Terus bagaimana ketika makmum itu mendahului imam di dalam bacaan Fatihah atau bacaan tasyahud? Dalam artian Fatihahnya makmum sudah selesai, imamnya baru memulai baca Fatihah atau imamnya belum selesai baca Fatihah. Awak dewe makmum ya, sembahyang model ngono. Allahu Akbar, takbir, langsung Fatihah, gak ada kabiro, gak ada a'udzu, gak ada kabiro, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing imame kabiro, iftitah. Akhirnya kita selesai baca Fatihah, imam belum baca Fatihah. Jangan kon kok selesai, mulai aja belum. Ini gimana hukumnya? Gak ada masalah, tidak ada masalah. Lam yadurra, tidak ada masalah. Tapi wakila tajibu al-i'adah ma'afi lil imami au ba'dahu wa huwa aula. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika makmum terlebih dahulu membaca Fatihahnya imam, ketika makmum terlebih dahulu membaca Fatihahnya dan akhirnya makmum selesai membaca Fatihah padahal imamnya belum selesai, maka dia wajib mengulangi bacaan Fatihahnya bersamaan dengan imam, yang penting enggak mendahului, bersamaan dengan imam atau setelah imam selesai. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, makmum itu tidak boleh Fatihahnya terlebih dahulu daripada imam, minimal bareng. Kalau bisa wa huwa aula, lebih utama setelah imamnya selesai baca Fatihah. Kayak sampean biasa ya nggih? Alhamdulillah. Jadi ini penting, maksudnya ngeten. Meskipun ini ada dua pendapat, tapi usahakan sholat kita itu menurut dua pendapat ini sah.
Caranya gimana? Ya Fatihah kita setelah imamnya selesai. Minimal paling cepat bareng imam. Jangan sampai kita Fatihah dulu, imamnya belum Fatihah. Karena itu menurut satu pendapat sholat kita nggak sah. Ya meskipun menurut pendapat yang lain sah. Bicaranya sholatnya awal-awal ini menurut dua pendapat ini sah gitu maksud saya itu. Makanya sebisa mungkin kalau makmum kita jadi makmum mau baca Fatihah itu paling cepat bareng lah karo imam. Lebih-lebih kalau bisa setelah imam selesai. Fa'alihi illam yu'idhu batalat. Kalau ada makmum baca Fatihah duluan lebih dulu daripada imam, kalau dia tidak ulangi baca Fatihah sholatnya batal karena Fatihahnya belum dianggap, sehingga dia tidak dianggap baca Fatihah, sholat gak baca Fatihah sholatnya batal. Wa yusannu mura'atu hadzal khilaf niki sing kula maksud wau. Dan perbedaan pendapat ini yaitu pendapat pertama mengatakan gak masalah, tapi menurut pendapat kedua membaca Fatihah lebih dulu dari imam itu masalah. Itu perlu untuk kita jaga. Artinya perlu dijaga gimana? Ojo dianggap enteng. Wis gak apa-apa melok pendapat pertama wis takbir gak kabira wis Fatihah langsung. Engko imami Fatihah yo ngrungokno tok. Imami surat ngrungokno tok. Ah, jangan. Sebisa mungkin dua pendapat ini dijaga. Paling cepat bareng atau kalau enggak setelah imam selesai. Karena apa? Kama yusannu ta'khiru jami'i fatihati an fatihatil imam. Karena disunnahkan untuk mengakhirkan Fatihahnya makmum dari Fatihahnya imam. Karena memang anjurannya secara fikih makmum itu baru baca Fatihah setelah imam itu selesai baca Fatihah. Jadi pas waktu imam baca Fatihah kita dengarkan Fatihahnya imam. Setelah imamnya selesai baca Fatihah, imam itu diam dulu. Ojo langsung surat ae. Langsung surat lah makmumnya gak ngrungokne surate malah. Diam dulu, kasih waktu supaya makmumnya baca Fatihah. Setelah selesai baru imam baca surat. Karena memang makmum itu ada anjuran untuk mendengarkan bacaannya imam. Cok giatnya Fatihah giatnya surat giatnya terus makmumnya kapan baca Fatihah? Walau fi ulayai sirriyah niki goyai bahkan kesunahan bagi makmum untuk membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam itu meskipun di sholat yang bacaannya lirih, sholat zuhur. Kita sholat jamaah zuhur ya, rakaat pertama dan rakaat kedua itu kan imamnya baca surat, mari baca Fatihah baca surat kan gak krungu nih, mari kita durung Fatihah yo kan gak iso asli ngerti ngerti nih. Apakah kalau sholatnya zuhur di mana dua rakaat pertama kita nggak dengar apakah imam sudah baca Fatihah selesai atau belum? Berarti mestinya kita boleh baca Fatihah mulai awal. Ternyata enggak. Tetap disunnahkan untuk membaca Fatihah dengan dugaan imam sudah selesai baca Fatihahnya. Kira-kira wae. Pirang menit ya Fatihah ya? Oh, 1 menit. Setelah kita berdiri 1 menit baru kita baca Fatihah. Bahkan sampai pada titik itu. Itu jika memang indonna annahu yaqra'us surah. Jika memang makmum punya dugaan bahwa imam setelah baca Fatihah dia akan baca surat. Tapi lek sekiranya 1 menit. Tapi gak maca surat hari ini biasa. Wah ya maca Fatihah lek ngono. Wong imame gak maca surat kok kapene maca Fatihah sakwise imame maca Fatihah. Yo malah ketinggalan nanti. Walau alima anna imamahu yaktasiru alal Fatihah lazimahu ay yaqra'aha ma'a qiraatil imam. Kalau sampai makmum tahu betul bahwa imamnya tidak akan baca surat, melainkan hanya baca Fatihah, maka makmum langsung saja baca Fatihah bareng dengan Fatihahnya imam. Iki arek iki gak tau maca surat arek iki, ero aku biasa. Maghrib ae gak surat, pemane zuhur. Ketara iki. Nah, kalau seperti itu begitu kita berdiri langsung baca Fatihah bareng dengan imam. Kenapa? Karena punya dugaan kuat imamnya tidak akan baca surat. Sehingga enggak ada timing untuk kita, enggak ada waktu untuk kita akan baca Fatihah setelah imam Fatihah. Enggak ada, langsung saja. Wala yasihu qudwatun biman i'taqada butlana sholati sakmenten barangkali dari teman-teman ada yang kirang paham, kirang sepakat atau ibadah tanglet cuma enggak akan. Langsung ini nggak usah dah si tara ngatur ngomongan nih gitu sing
terkait dengan hukumnya jamaah. Jamaah itu kan harus makmumnya harus balik, baik perempuan atau laki-laki atau perempuan. Makmumnya harus, syarat sahnya jamaah kan makmumnya harus balik. Tidak ada. Pertama laki-laki, ya ndak, diko mendelik ngono. Boten. Bentar Pak Kajang, bentar. Ojo mendelik lek takon iku lek ngomong iku. Gare gak mancing sanusi iki. Terus ini pertanyaannya, Sebelum ke pertanyaan, anggapan bahwa yang namanya makmum itu harus balik di dalam berjamaah itu merupakan anggapan yang kurang tepat. Artinya memang makmum itu enggak harus balik, bisa dikatakan berjamaah sekalipun makmumnya tidak balik. Yang penting cukup tamyiz, dan sekiranya anak kecil yang masih belum balik tapi sudah tamyiz itu, dia bisa menjauhi segala perkara yang bisa membatalkan terhadap sholat. Begitu juga sebaliknya, ini yang sering jadi pertanyaan. Bagaimana hukumnya ketika yang dijadikan imam itu anak kecil? Biasanya kan ngeten nggih, tiang-tiang estri marongon duwe anak wis rada gede kelas 4, kelas 5 lah tapi gurung balik. Akhirnya dikongkon ngimami, bagaimana hukum jamaahnya? Dawuhnya para ulama, walaupun tidak balik imamnya, sekalipun dia sobi, tapi dia sudah tamyiz, dan sekiranya dia itu sudah bisa memenuhi segala kewajiban yang ada dalam jamaah dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan, maka itu sudah hukum jamaahnya sudah sah. Gampangane ngomong, salate ya wis wudu, marengeten pas wae salat ya ora begidakan, ora kakean gerak sing membatalkan salat, ya sudah itu salatnya sah. berarti kalau sebaliknya gak boleh. Sebaliknya gimana? Sebaliknya omongannya sampean itu gak boleh berarti. Yo lek Sebaliknya begidakan, yo lek Ya cengengah-cengenges kan gitu. jelas, lah masa bocah cilik Ya. sopi masih wis tamyiz tapi ngimami karo toleh. Jelas-jelas membatalkan terhadap sholat, ya berarti tidak boleh, tidak sah. Loh kalau nyangka saya seperti itu gimana? Tidak ada yang perlu disanggah. Iki lek dadi makmu begidakan arek iki. Nah, Gimana? berarti kalau nanti sama berarti ya, tatkala itu menjadi makmum dan dia satu-satunya nopo? Satu-satunya makmum, itu pun juga nanti masih ditafsir mengenai pembahasan hukum niat menjadi imam. Itu wis mantun apa dereng to pembahasannya? Sampun apa dereng? Kalau Dereng pol. Masalahnya jelas- tengkin. Nggih, monggo, Masalah Pak. kula mireng singen wingi ngaji sawir iki. Nggih, Pak. pripun? Nek gak yo ndak suwe wisan. Nek nek makmumnya belum balik ndak sah. Jadi Sah. Pak Kapan iya. nanti? Bisa Makanya- dilihat di videonya nanti, bisa dilihat di videonya lengkap di YouTube, Instagram, Gak ono semuanya ada. buktine. Kok iso salah krungu iku. Mosok salah krungu. Ya. Makanya tak takoki kita genano. Lah terus kalau seperti itu oke. Urutannya, ini sekarang tanya urutan, Pak. Nggih, monggo. Otomatis koyane boleh koyane. Iya, siji loro telune lho. Makmum pertama kan laki-laki. Hah? Iya. Koyane oleh koyane iki. Tapi Dijawab iki, wis tapi dijawab tetep tak omongno, Pak. Aku yakinku masalah wingi-wingi ngaji ku nang yo ngaji iki Zawir. harus balik makmumnya. Ngono. Makanya yo tetep tak omongno iki. Seandainya ini makmumnya anak kecil laki-laki. Urutannya kan imam laki-laki cewek. Laki-laki wong tuwek, wong gerang, wong cilik urutannya. Ini kalau gini gimana?
urutannya. Imam makmume arek cilik ndak balik koyane oleh koyane iki. Sik ta lah. Tetep tak omongno. Karek kadung ngisi aku rek ya apa. Itu tak omongno. Terus ya iya sih. Terus mari makmume arek cilik ndak balik ya begidakan ngono iku ya. Cengenges. Terus urusan terakhir kan cewek. Lah cewek iki balik kabeh. Boleh apa ndak seperti itu? Boleh. Nah, ya kan oleh kan ya. Iya kok. Garai iku mang sing garai. Sing penting siji Pak Kacang mboten isin ngono ae sing. Wah, siap. Nggih matur suwun. Oke, siap. Iya, Jadi intine niku wau melemparkan pertanyaan dan dijawab oleh dirinya sendiri. Bon, monggo pertanyaan sing lintune monggo. Dulu. Oh nggih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, MC. Waalaikumsalam. Langsung kemawon. Seperti penjelasan malam ini bahwasanya di situ ada kata-kata mendahului bersamaan kemudian ada namanya terlambat. Ini pertanyaan cuma simpel kok. Jadi pertanyaan gini, kapan si makmum itu bisa dikatakan pot atau kehilangan fadilah jamaah atau bahkan atau bisa dikatakan yang namanya tetap sholatnya sah. Intinya kapan sholatnya imam itu tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah. Nah. Makmum. Pun jelas nanti. Nanti kapan si imam tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah. Makmum, masuk keliru. Makmum, nggih. Pun sabun, cekap itu aja. Nggih. Pertanyaannya menawi Sael membahasakan sangat simpel dan sangat gampang pokoknya. Niki saya jawab dengan singkat. Kapan saja seorang makmum itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah? Jawabannya satu. Ketika makmum itu melakukan kemakruhan yang dilakukan min haisul jamaah, kemakruhan yang hanya bisa dilakukan tatkala berjamaah. Contoh, dia mendahului rukun-rukunnya imam. Contoh, dia di dalam shaf dia tidak sesuai dengan aturan. Berarti ini kan namanya makmum yang sedang melakukan makruhatil jamaah. Seorang makmum yang melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam berjamaah. Maka kalau seperti itu dia nanti salatnya dihukumi sah jamaahnya tapi tidak mendapatkan ganjarane jamaah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang hilang ganjarane itu hanya pada tempat di mana dia itu melanggar peraturan tersebut, melanggar atau melakukan kemakruhan tersebut. Semisal dia cuma dalam babakan rukuknya saja, pas wae rukuk dekne barengi imam, atau pas wae sujud dekne barengi imam, maka yang hilang fadilahnya jamaah, ganjarannya jamaah ya pada waktu itu saja. Orang kok keseluruhan gara-gara cuma barengi satu rukun mboten, itu mboten saged. Jadi yang hilang adalah fadilah jamaah di tempat dia melakukan kemakruhan jamaah. Pun itu ngoten, sangat simpel nggih. Simpel artinya nanti ini mengecualikan terhadap perkara-perkara yang makruh karena tidak di dalam rangka jamaah. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu dimakruhkan dilakukan di dalam sholat tapi bukan karena jamaah. Umpama sholat dewe pun itu juga hukumnya tetap makruh. Maka kalau seperti itu tidak dihukumi sampai menghilangkan fadilahnya jamaah. Contoh, orang sholat tapi menghadap ke atas. Menghadap ke atas, ke langit. Ini kan hadisnya kan sangat keras sekali larangan. Jadi
diusahakan bahwa kalau orang itu sholat jangan sampai menghadap ke atas, menghadap ke langit, itu hukumnya makruh. Kalau melakukan kemakruhan yang seperti ini bukan makruh karena jamaah, tapi makruhati sholat, kemakruhan di dalam sholat. Maka kalau seperti itu tidak sampai menghilangkan fadilahnya jamaah. Jadi garis bawahi adalah orang yang akan kehilangan fadilahnya jamaah padahal dia berjamaah adalah orang-orang yang melakukan makruhatil jamaah, bukan makruhatis sholah. Bon, niku kesimpulan ringkese ngoten. Monggo saking lintune biar menawi tesih wonten. Atau nyuwun diulang pemahaman ibarat niku Mas. Fasunnatu lil makmum ila angkol wayat takot dama ala faroghihi minhu. Kula wau ketelesu dereng nyemak ya. Iya pasangop ya. Fasunnatu nggih. Nggih. Nggih, intinya kan di sini ada garis minimal agar tidak dikategorikan sebagai muqaranah. Ada garis maksimal atau paling sempurna agar dikatakan bahwa dia itu orang yang akhir mutabaahnya itu lebih akhir daripada imam. Teng mriki dikatakan fasunnatul lil ma'mumi ayyata'akhkhara ibtida'u fi'lihi an ibtida'i fi'lil imam. Maka kesunahan bagi seorang makmum harusnya setar dia di dalam sebuah rukun qauli, rukun fi'li ala qauli, itu setarnya harus dimulai setelah setarnya imam. Harus dimulai setelah setarnya imam. Jadi imam setelah setar, baru makmum itu setar. Kan bahasanya ada. Wa yataqaddamu ala farohihi. Wa yataqaddamu tengeri dikatakan ai ibtida'u fi'lil imam ala farohihi. Ala farohi ayil makmumi minhu. Akan tetapi awal permulaannya pekerjaannya makmum itu belum sampai imamnya itu selesai. Artinya belum sampai sempurna. Paham ya? Jadi artinya begini, ini taraf paling minimal. Taraf paling minimalnya sama persis seperti yang dipraktekkan oleh Jasan oleh Pak Kacang tadi, bahwa makmum imamnya sekait rukuk baru start, tapi belum sampai finish. Imam makmumnya langsung ikut start, tapi juga belum sampai finish. Garis tanda bawah titik tekannya itu bahasa wa yataqaddamu ala farohi minhu itu intinya adalah imamnya belum sampai finish. Itu maksudnya apa? Oh nggih. Terus terkait muqaranah pendidikan wakada al-aqwal. wakada al-aqwal ala qaulin itu nggih. Ala qaulin dalam napa namanya anahnya. Karena teng qauluhu wakada al-aqwal. Jadi kula bacakan bahasane wau wa muqaranatuhu fi af'al wakada aqwal. Qauluhu wakada aqwal. Wa fi ainshin alisi brumalisi, ini hasyiahnya kitab nihayah. Dan itu dikatakan qala ba'dhur innal muqarana fil af'al makruhatun tuqabitu fadilatan jamaah fil muqalafah bi khilafil muqarana fil aqwal fal yurajih. Lebih jelasnya qaulu makruhatun tengriki dingendikaken. Jadi sebenarnya dalam urusan masalah akwal itu ada yang mengatakan nggak sampai makruh karena beda antara fi'lu dengan akwal atau qaul. Jelas kalau masalah qaul itu rukun qauli itu lebih ringan. Ada yang mengatakan nggak makruh. Jadi misal Fatihah karena Fatihah imam, ada yang mengatakan tidak masalah. Lepas dari khilaf praktek misalkan terawih imam itu dapat pertengahan Fatihah, kita stuck di situ, stuck di pertengahan Fatihah imam, itu masih kategori muqaranah atau
seperti itu. Berarti kalau semisal imam itu di tengah-tengah Fatihah cuma belum selesai, kita juga mulai ikut start. Maka kalau kita mengikuti yang ada di sini, itu hukumnya sudah bisa dikatakan takhalufanya saja kan. Kalau di dalam kelanjutannya mengenai tentang Fatihah itu kan ada yang mengatakan memang yang lebih baiknya adalah membaca Fatihah itu setelah imamnya itu selesai membaca Fatihah. Itu pembahasan yang di fakirnya yang tadi, yang memiliki bahasannya ya Allah ya Rabbi ya Karim, memiliki kama yusannu ta'khiru jami'i fatihatihi an fatihatil imami walau fi ulayai sirriyah, seperti disunnahkannya mengakhirkan fatihahnya makmum dari fatihahnya imam walaupun dalam kondisi sholat yang awal 2 rakaat dari sholat yang sebangsa sirri atau bacaannya pelan. Tapi itu dengan catatan indon annahu yang mau as-surah, itu kalau dia menyangka bahwa nanti dia akan imamnya akan membaca surat. Kalau dia menyangka bahwa imamnya nggak akan membaca surat, ya wes, ya langsung baca Fatihahnya bareng, karena nanti bisa-bisa malah terlambat Fatihahnya. Betul. Artinya tidak makruh ya. Kita itu kan tidak jaga corona berarti. Ketika imam sudah pertengahan, kita setak di tengah-tengah Fatihahnya imam, itu berarti tidak jaga corona. Betul sampai dianggap corona nih. Betul jaga corona. Betul. Padahal di fasunat itu kan yang dibahas cuma fi'lu, bukan tidak sampai pada masalah qauli. Yang di fasunat itu apa memasukkan yang qauli juga? Makanya kan begini, kalau yang ada di dalam niki bahasanya, yang ada di dalam niki Fatihah itu yang ada langsung dicontohkan seolah-olah harus mengakhiri kama yusan mutakhir jami fatihati an fatihatil imam. Berarti kan kalau kita dianggap muqaranah dalam urusan qauli itu nanti bagaimana? Apakah walaupun belum selesai itu masih dikatakan muqaranah? Kan gitu tentunya kan buat tentu mestinya. Justru kalau mengikuti kama yusan takhiru jami'i, berarti ketika kita memulai sebelum imamnya itu farad minal Fatihah, tetap dianggap muqaranah. Artinya tetap dianggap tidak sunnah, tidak melakukan sunnah, lawannya di makruh berarti. Lainnya di kama yusan. Sebab sebentar lagi kita akan mempraktekkan itu ya. Nah itu beda lagi kan, kalau tarawih itu kan nanti tidak menemukan waktu untuk saktah membaca Fatihah toh. Itu barunya sore malah kalau masalah saktahnya. Dan kita punya anaknya tentu itu diindikakan fa'ulima anna mahallanat bi ta'khiri Fatihatihi in roja anna imamahu yaskutu ba'dal Fatihah qadron yasahuha au qadr au yaqra'u suratan tasawwa. Jadi sunnah kita untuk mengakhirkan bacaan Fatihah tatkala seorang makmum itu masih berharap bahwa imamnya itu nanti akan diam sebentar setelah membaca Fatihah dengan kadar yang cukup bagi makmum membaca Fatihah di waktu itu, di waktu diamnya imam. Atau kalau imamnya nggak diam, minimal imamnya itu membaca surat yang kadarnya itu bisa cukup untuk digunakan makmum membaca Fatihah. Tapi lah kok imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, lah jelas itu nggak cukup untuk digunakan untuk membaca Fatihah. Nggak ada kesunahan untuk mengakhirkan bacaan Fatihah nunggu Fatihah Imam Ali. Malah lebih baiknya di situ dilanjutkan wa anna mahallana bisukutil imam idza lam ya'lam annal ma'mum qara'aha ma'ahu aw la yara qira'ataha. Sehingga kalau mau posisi pada tentang terawih bahasa mek kulhu itu betul cukup. Imam maca kulhu, makmum maca Fatihah cukup. Pemane kulhu ini buanter, wah jelas gak cukup. Makanya kalau seperti itu tidak disunahkan untuk mengakhirkan sampai menunggu selesainya imam dari bacaan Fatihah. Kembali lagi ke kita di luar terawih. Artinya ketika imam pertengahan kita memulai
itu. Artinya kita sudah ibtidaul qauli ba'da ibtida'il imam berarti modern. Sementara ini dari ibarat yang kita samakan dengan rukun fi'li itu seperti itu. Artinya yang penting ada minim, ada sempurna atau finish bahasanya. Kalau yang minim itu yang penting setarnya. Kalau setarnya sudah beda, yaitu berarti tidak mukorona. Ya kecuali kalau begini, imam sing maca Fatihah, ini dibarengi imam sing maca bismillah bareng-bareng padha maca bismillah. Atau bahkan imam sing maca bismillah, makmum wis itu alhamdulillah. Betul. Jadi untuk sementara ini kalau kita samakan dengan yang rukun fi'li, yang penting setarnya itu sudah beda, artinya lebih dahulu setarnya imam daripada setarnya makmum, maka kalau seperti itu sudah bisa dianggap lebih akhir Dan mendapat kesunahan. sudah mendapatkan kesunahan minimal. Kesunahan minimal. Misalkan kita finishnya itu mendahului imam. Kemarin kalau finish mendahului imam dalam qaul itu makruh nih. Bahasanya memang mendahului Finishnya. mendahului rukun imam di dalam rukun fi'li. Bukan qauli. Di dalam rukun fi'li, kalau satu rukun ada yang mengatakan sampai haram, ada yang mengatakan kalau sebagian rukun atau satu rukun ada yang mengatakan bahkan di situ sampai haram. Tapi kalau dua rukun itu malah konsekuensinya batal. Kan kemarin kan seperti itu. Terus yang ditanyakan, Betul. Tapi tidak ada konsekuensi hukum ya kalau kita finish qaulinya mendahului imam. finish Rukun qaulinya mendahului imam. Oh, finish rukun qauli mendahului imam. Pokoknya bukan masalah-masalah yang misal jenis takbiratul ihram atau itu bukan masalah. Tapi sebagian qaul ada yang mengatakan, tapi qaulnya kurang kuat. Ada yang mengatakan bahkan ada yang mengatakan tidak sah kalau sampai Fatihah itu ngisi Fatihah imam. Tapi ini di dalam kitab Fathul dan juga anak dikatakan itu pendapat yang kurang kuat. Betul. Kalau tentang itu karena bahasa timur ini kadang ambigu. Kan ada sebenarnya. Fa'in sabaqahu itu jawabnya kan lam yadurra. Nggih. Lam yadurra ini maksudnya lam yadurra fi butlani sholat. Apa hanya sekedar nopo gak batal tapi makruh atau gak batal dan tidak makruh? Lam yadurra ini. Yang mana? Ini wa'in sabaqahu bil fatihati aw tasyahudi. Ini di anfar wa min ahadihima qabla syur'il imam fihi lam yadurra. Ini kan lam yadurra itu masalah butaran sholat, Pak. Masalah butaran. Namun bukan. Belum sampai ke itu makruh atau bukannya. Ya otomatis dong kalau masalah makruhnya. Kalau dia finishnya lebih dahulu, si makmum lebih dahulu finishnya daripada imam, berarti otomatis makruh dong. Lah, ini masalahnya. Si Tuhan tadi tahu. Ketika kita senang bacanya itu takhalluf minal imam dikatakan mendapatkan kesunahan, kemudian finish kita mendahului imam mendapatkan kemakruhan. Ya apa ganjaran ini? Bicara itu Setarnya lebih akhir. sebenarnya kita lebih akhir. Tapi karena kita bacanya lebih cepat, finishnya lebih dulu. Fatihah imam itu kan jahri. Fatihahnya Itu imam. oh iya karena butuh iya karena sa'in makmumnya kacau setar sehingga setarnya walau dolin imam masih belum walau dolin. Tidak bisa dari segi setar kita dapat kesunahan menurut penjelasan lalu karena disamakan dengan fasunatu. Tapi dari segi finish dapat kemakruhan karena mendahului imam. Ya sebenarnya tidak begitu membingungkan. Artinya begini, setiap ayatnya kan beda-beda. Gimana ketika setiap ayatnya dia masih dianggap mulai agak akhul lebih berarti dia tidak melakukan kemakruhan, tidak sampai mukoromah.
Tapi di ayat di mana dia sudah mulai membarengi atau bahkan mulai membalap, berarti dia di situ mulai dianggap melakukan sebuah kemakruhan. Kan ngoten toh? Itu malaikat dewi lah. Mboten dari malaikat dhewe ngoten. Nah, meskipun rukun fi'il kan begitu. Meskipun startnya di belakang, tapi itu tuh biantar kan ya akhirnya di sini tetap makruh kan. Bukan ikut. Itu sunan awal kan itu ya. Ya kan awal itu untuk menentukan nanti sampainya itu ya sama. Kalau timing misalkan Fatihah itu 1 menit. Berarti kalau startnya makmum itu di belakang imam 20 detik, mestinya finishnya juga di belakang imam 20 detik. Kan itu tujuannya yang sebenarnya ingin dicapai. Kenapa kok harus startnya makmum itu di dalam melakukan ucapan atau tindakan itu setelah startnya imam itu agar nanti finishnya juga seperti itu. Kok ternyata banyak makmum ya? Setelahnya itu sendiri. Dan cara Fatihah ya, imam itu Ar-Rahmanir Rahim kan tidak bismillah. Biasanya penting ya. Endingnya waladhdallin amin. Imam itu seia karena begitu. Ya tetap aja dapat kemakmuman. Begitupun fi'il kan begitu. Misalkan kita berdiri sama-sama berdiri, imamnya Allah, nah, ini sudah pindah begini. Kita baru mulai juga Allah, tapi belum langsung ini. Imamnya alon-alon Allah boleh. Sehingga dia langsung belum kan di sana dia tetap tertutup. Itu kan tetap makruh. Karena yang ingin dicapai nama startnya lebih dulu imam makmum belakangan agar nanti finishnya juga lebih dulu imam. Tapi apa gunanya kalau startnya makmum belakang tapi ujung-ujungnya finishnya aku tetap di siat. Nah itu kan akhirnya tetap kena kemakruhan. Ya bedanya balapan sama sholat. Lek sunah kan oleh ganjaran, makruh kan oleh dosa. Oke, ngomong itu nih. Jadi masih cukup pada 1 pertanyaan. 10 menit. Ada 10 menit sebelum jam 11. Mungkin sebentar dulu. Sing mau. Mau lu. Ayo, yang tanya. Sebenarnya pertanyaannya Cakul itu sering saya laksanakan. Laku. Jadi Fatihahnya setelahnya imam mulai, tapi finishnya di sini. Dan rata-rata memang seperti itu ya. Ini tadi yang dijelaskan mengenai bermakmum, sedangkan kita sudah takbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya tadi itu kalau misal kita sudah dapat 1 rakaat, kemudian sama-sama sholat isya-nya, tiba-tiba ada yang sholat di depannya kita, kemudian kita menggabungkan imam sebagai makmum ke yang sholat di depan kita, terus jadi 5 nanti sholatnya. Akhirnya kan pasti 5. Oh ya bukan loh. Nah terus gimana? Bentuk menggantungkannya itu gimana kita? Jadi gini ya. Tadi itu saya menjelaskan tentang awal saja. Misalkan begini. Kita sholat sudah dapat 1 rakaat. Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat, misalkan sholatnya 4 rakaat ini. Tiba-tiba datang orang sholat di depan kita, sholat sendirian juga. Akhirnya muncul inisiatif daripada dewi-dewi, daripada sendirian-sendirian, maka sholat saya gantungkanlah ke dia. Dia rakaat pertama, kita rakaat kedua sekarang. Dia rakaat kedua, kita rakaat ketiga. Dia rakaat ketiga, kita rakaat keempat. Nah setelah dia rakaat ketiga mau berdiri keempat, kita kan kalau berdiri 5 ini. Kan gitu kan pertanyaannya. Maka makmum ketika kondisinya seperti itu pilihannya 2. Apakah dia mufarokoh? Mufarokoh. Kalau mufarokoh berarti salah masuk. Biarkan dia berdiri, kita salah sendiri. Atau intidor. Atau kita posisi tetap duduk, kita nggak berdiri. Karena dia berdiri sholatnya memang belum selesai. Kita sudah selesai, kita duduk aja. Tunggu imam nanti sampai duduk, tasyahud akhir, imam salam, kita ikut salam. Ya seperti itu. Sama dengan ketika imam sholat berdiri ke 5 rakaat. Nah ini besok asli. Imam sholat 4 rakaat sudah, harusnya sudah, tapi masih berdiri. Yuk kita tahu kalau itu 5 rakaat, kita ingatkan subhanallah, subhanallah.
imamnya pakai kita ya, tahu kes, ya wakil, gak awal ini mulai, kan repot juga ya. Terus piye, yuk opsinya dua tadi, kita mufarokoh, salam duluan, atau kita tunggu dengan cara duduk, jangan berdiri, kita duduk tetap, nunggu imamnya sampai tasyahud, kita nanti salam bersama. Itu memang begitu kan. Jadi nggak ada perlu bingung. Pula jadi ini lagi mau sholat duha, kenapa harus berdiri 5? Ya 4 aja. Ditunggu atau mufarokoh. Untuk tahiyatnya yang awal bahasa yang tahiyat awal Tahiyat awal. dua iya yang empat kan 4 rakaat. Lah apa namanya di rakaat kedua kita kan Waktunya tasyahud, tapi imamnya nggak tasyahud. Ya itu imam. berarti tasawufnya Itu imam. Berarti rakaat imam kedua kita ketiga. Nggak ada masalah. di ketika rakaat Nggak tiga ketiga dan keempat kita tasyahudnya. Kan gitu kan. Aman, nggak ada masalah. Subuh, maghrib, rakaat tahiyat biasa. Maghrib tuh. Rakaat pertama tahiyat, rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga tahiyat itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Jangan kata-kata dong. Lanjutannya Mas Dani tadi. Apa harus yang kita imam jadikan imam itu harus di depan kita. Misalkan kita dengar di belakang kita. Oke, jadi di belakang kita ada orang sholat. Kita mundur. Apa enggak boleh gitu? dinyalakno tak mikir Mundur aja. Mundur di sini berarti. Padahal yang nggak tahu lah ini gaya Saya mau pertanyaan nih, tapi coba mungkin ada pertanyaan yang lebih wakiyah dulu, mungkin lebih intensif. yang nyata-nyata. Tambah tadi tambahan sedikit. apa Kalau tidak menunggu dan tidak mufarokoh kalau semangat ikmal iya batal lah baik sampai rukun cak sampai niku ya omre kita butuh jelas. lah sampai rukun Terlalu semangat menurut Intinya makanya ini seperti gitu mas. Oke. Monggo ada pertanyaan monggo mengenai bab jamaah ini. iya Kalian monggo ada pertanyaan nih. Mungkin kalau kesedihan paham dulu waktu membahas takbir ihram itu ada sama-sama nyopirnya. Kalau takbir pertama itu dukhul, kemudian takbir ihram kan dimulai Masalah mama. khuruj. Lah, syahdu. Tadi di masalah ini ada kasus ketika imam itu ragu dan melakukan takbir kedua secara siri. Ini bukan makmumnya sah. Nanti apa imamnya nggak ingin cepat yang jauh? Dukhul dan khuruj. On off. Itu sangat pertanyaannya itu antara dua bab itu sangat berbeda. Karena begini, ini juga kalau pikir sawir ya, bahwa imam itu tatkala sudah takbir Allahu Akbar, kemudian dia kok merasa ada yang belum sah. Ini tanda kutipnya yang saya ini yang harus ditegaskan. Dan itu dikendikakan tentang kitab tentang syara'i dan dianai dan itu didawuhaken ayyufak di syartin min syurutiha. Karena dia memang sudah yakin, oh ternyata aku mamiku sholat maghrib tapi tak niati sholat isya. Tapi kadung banter, Allahu Akbar. Ini niatnya kadung sholat isya, nyata sholat maghrib. Nyata nggak sah. Dan tapi makmum kami mulai sholat pertama sampai sholat kedua dia wis kadung takbir. Banter mana biar teman. Lah takbir mana banter kabeh wong rokok wis. Kan bahaya. Makanya tolong dibedakan bahwa untuk yang kasus kita ini memang benar-benar tahakkuk bahwa seorang imam itu ada satu syarat yang menyebabkan sholatnya itu tidak sah, hanya saja dia harus kadung takbir dan seluruh makmum pun juga kadung takbir. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Ya sudah rame-rame ya.
rahasia. Cukup sampean takbir secara sendiri dan usahakan sama sekali tidak terdengar oleh makmum-makmum di belakang. Bahkan yang paling depan, bahkan yang paling depan, lek perlu mikir nang ngarepe sampean atau nang baju sampean ditutupi dhisik iki. Ben ora krungu. Mikir tengkope kan dia. Itu tujuannya masih seperti itu. Itu aja rame-rame lah. Ini rahasia negara sebenarnya cukup takbir Allahu Akbar. Maka setelah itu nanti semuanya ikut menjadi keputusan. Adapun babnya kemarin masalah orang-orang yang was-was takbir enggak, takbir lagi itu sama sekali tidak tahakkuk adanya satu syarat yang belum terpenuhi. Di sampingnya ngerasa Allahu Akbar, ngerasa koyo-koyo masih merasa takbir mana Allahu Akbar, tidak tahakkuk itu yang baru keluar masuk. Wah, enak. Oke, kalau dibedakan itu nih, bahasa antara nifaq bisyartin syurutiyah dengan orang yang maaf itu beda. Bon, kesempatan pertanyaan minggu nih. Ini khusus khusus penutupannya nek digawe tambah suwe ya monggo, digawe tambah gasik ya monggo. Yang saya tidak terus pertanyaan hiburan masalahnya hiburan Pertanyaan hiburan monggo. boten dados bahasan malam ini. Oh, tidak sesuai dengan pembahasan malam ini. Monggo kalau sudah tidak ada yang sesuai dengan pembahasan. Itu kapan kaya kan wonten rame-rame masalah asap iki. Waduh. Masalah Ini. Habib itu terus. Nah ini kemriki niku kan boten wonten Pak Habib, wonten niku Pak Gus. Bagus. Kula pakai kampus. Kula kan pribumi ya. Jadi sejarahnya panggilan napa gelar Gus niku ceritane Gus Budi. Sing kula tanggaken sejarahnya gelar Gus niku ceritane Gus Budi pertama. Kusir masalah itu berarti sekali itu angkut dan google. Jadi kita mengimpali dengan diri selama di sawit ini. Gitu, tambahin kamu ternyata jauh. Terus, menurut nopo istilah, ya, nopo Gus niku nopo keturunannya Yai secara istilah, ya. Ya, pertanyaan dulu. Jadi siapa dulu? Gus itu kan anaknya Yai, iya. Dan sama ke anaknya Gus itu diseluk Gus. Seharusnya itu bukan Gus. Masalahnya pengertian umum, pakem pada waktu ini Gus itu ya bagi Yai. Masih dulu motor. Berarti Gus itu Yai. Terus ngeten. Seharusnya ini biasanya menurut penemuan Gus dalam arti mesti banyak pertentangan, mesti itu cuma ngeten. Lek yo gone Gus niku diarteno Gus, seharusnya Gus niki munggah derajate kadang dados Yai iki. Sasaran masalahnya ningali cerita-cerita sejarah Gus ya. Dan ini yogone raja niku Prabu, yogone Prabu niku Raden. Niku lek jaler. Ya istri yogone niku Raden Ayu, niku sing dereng nikah istri. Lek Raden Ajeng. Niku nikah. Niku dibedakan. Seharusnya di malam yang penuh berkah sawit terakhir ini kalau suwun ini gak ada undang-undang jadi bagi wajib itu bagus itu kadang diceluk terus apa itu nih Gus mau kan
enggak istilahnya regane. Ini jadi jawabnya dapat tugas apa tugas apa nih? Ya, hidup tugasnya hidup. Dan masalah. Terus pertanyaan jenengan ini kita mesti kita mampu nih. Ini pertanyaan angel nanti kita sakit sing jawab lagi terkait masalah ini. Kemudian bersami rencang-rencang usaha ini itu wonten guna-guna wonten apa tes pundi wonten Mas Bro. Dadi menawi Ora iso ngrumusno ngono ali pundi Oke. Jadi pertanyaan itu nanti kita bahas pada waktu makan itu Mas. Karena tadi alasannya itu sudah jam 11 lebih. Jadi ini ada ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kita musyawirin sampai selesai pun dan ini merupakan musyawarah yang terakhir untuk tahun ini dan kurang 3 hari lagi kita akan melaksanakan Ramadan dan berbeda dengan Kristen dan Pemimpan yang mengambil dengan Kristen dan memiliki penjelasan terhadap dan sebagainya walaupun merupakan pun Islam mengambil Kristen dan uji manusia dengan usaha bulan dan bersama sampai hari ini panggilan dan seterusnya saya sudah bersama dan terakhir kemudian itu program ini pun beberapa alumni insya Allah tanggal itu akan berdirikan acara terlihat jaringan sal saking imam pusat. Ya ini jelas untuk teman-teman yang paling penting adalah urunannya yang perlu dibayar. Tuan rumah insya Allah masih dan regional untuk masih regional. Tanggalnya insya Allah itu tanggal itu masih ditentukan oleh teman-teman imam pusat karena memang itu mungkin terkait masalah penjadwalan sehingga yang dari laku dan itu konsepnya tidak hanya halal bihalal tetapi adalah yang utama adalah terus meeting dengan gratis dan plus halal bihalal. Oleh acara eventnya seperti yang beberapa tahun yang lalu halal bihalal itu akan memakan biaya yang sangat besar karena akan menghadirkan rupiah yang sangat banyak. Tetapi ini konsepnya minimal plus di konsep seperti halnya naos, nawiti naos dari sekolah halal bihalal. Nah, saya ingatkan kembali teman-teman